Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita masuk kelas lagi di kelas 6 hari Senin. Dan kita sekolahnya tetap sekolah online, belum bisa sekolah tatap muka. Jadi kita masih menggunakan aplikasi Zoom. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang dasa paramita. Beberapa minggu yang lalu kita juga belajar tentang dasa paramita. Hari ini kita belajar tentang dasa paramita yang terakhir, yaitu pelajaran kedua yang terakhir. Minggu depan kita akan ulangan harian, dan minggu depannya lagi, 2 minggu yang akan datang, kita akan memasuki pelajaran yang ketiga. Jadi sudah tidak terasa kita sudah beberapa bulan sekolah secara online. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan kepada Alvis untuk membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Tapi tunggu dulu, saya tampilkan PowerPoint-nya untuk Alvis bacakan. Silakan semua tangannya beranjali. Oke, silakan Alvis dibacakan. Semua beranjali. Yuk Alvis. Selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum Siang, Fis. memulai Udah apa, siang Romo? ini, bukan? Udah siang, iya, bukan ya. pagi. Selamat siang, nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membacakan parita terlebih dahulu. Dimulai dari membacakan nama Karagata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Wakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sang siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Alvis sudah membacakan nama Karapata. Kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi ini adalah dasa paramita. Saya akan ulangi ya. Minggu kemarin kita sudah selesai dasa paramita, ada 10 paramita sudah selesai. Tapi di minggu ini kita akan membahas dasa paramita yang terakhir, yaitu nanti ada beberapa dasa paramita yang lainnya yang menurut versi Mahayana dan juga menurut versi Theravada. Yang kita bahas dari minggu-minggu yang lalu itu adalah dasa paramita dari pengembangan sat paramita atau 6 paramita. Dan diperluas lagi menjadi 10 paramita. Itu adalah dasa paramita menurut versi tradisi Mahayana. Nah, nanti kita akan melihat lagi sedikit tentang dasa paramita yang menurut versi Theravada itu seperti apa. Kalau ini adalah dana sila itu yang kita pelajari kemarin-kemarin. Dan kita ini yang kedua, yang pertemuan kedua, Santi dan Wirya. Terus sudah banyak sekali kita belajarnya dari minggu-minggu yang lalu. Ini prasnya upaya kausala, terus pranidana, bala, terus nanti sampai ke jana. Itu adalah paramita-paramita. Nah, ini adalah setelah ini kita akan melihat tentang paramita-paramita yang lainnya.
Oke, nah ini adalah paramita yang lainnya. Silakan kalian buka buku paketnya di halaman berapa ya? Tengok dulu ya. Di halaman 67. Jadi ada di halaman 67. Nah, ini adalah paramita yang lain. Paramita yang lain, coba kalian buka halaman 67. Jadi selain paramita yang ada 10 yang kita pelajari kemarin, ini ada 10 paramita yang lain menurut versi Theravada. Dalam bentuk lain dasa paramita. Masih ingat kan dasa paramita? Apa itu dasa paramita? Apa Fis dasa paramita, Fis? 10 kesempurnaan, Romo. 10 kesempurnaan. Jadi dasa paramita itu adalah 10 kesempurnaan. Nah, ini 10 kesempurnaan yang versi Theravada. Yang pertama tetap sama 10, tapi nanti ada beberapa perbedaan. Di bagian akhir ada beberapa perbedaan. Yang pertama tetap sama, yaitu dana. Namun dana di sini dijabarkan menjadi banyak lagi. Ada 4 dana. Dana, nanti kalau saya tanya, dana itu apa? Dana adalah beramal, bermurah hati, atau berderma. Itu adalah dana. Tunggu ya, ini setelah ini baru masuk. Tunggu setelah ini masuk dulu. Oke, setelah ini sudah masuk. Romo, nama budaya. Nama budaya setelah ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Dana, jadi dana itu adalah beramal, bermurah hati, atau berderma. Dana ini dibagi menjadi 4. Jadi dana ini dibagi menjadi 4. Oke, nah dana ini adalah beramal. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah amise dana. Amise dana itu adalah dana yang berupa materi. Jadi dana yang berbentuk materi. Salah satu contoh amise dana itu kita mendanakan uang, mendanakan makanan, mendanakan buah, mendanakan baju. Itu adalah salah satu contoh amise puja. Yang dimaksud amise puja itu adalah dana atau amise dana adalah dana yang diberikan dalam bentuk materi. Lalu yang kedua ada dhamma dana. Kalian mungkin sudah pernah dengar yang namanya dhamma dana. Dhamma dana ini adalah kebajikan atau beramal kebajikan dengan melaksanakan atau memberikan penerangan dhamma. Nah, dhamma dana ini adalah dana atau kebajikan yang paling tinggi. Dhamma desana atau dhamma dana. Jadi dhamma dana merupakan amal kebajikan atau dana yang tertinggi dan paling besar pahalanya. Jadi nanti kalau saya tanya, dana yang paling tinggi dan paling besar pahalanya itu dana apa? Itu adalah dhamma dana atau dhamma desana. Sang Buddha pernah bersabda, sabadanang dhamma danang jinati, yaitu artinya adalah pengorbanan dan amal kebajikan yang tertinggi adalah persembahan kebenaran dhamma. Jadi dari segala dana, dhamma dana lah yang tertinggi. Itu adalah sabda dari Sang Buddha. Salah satu contoh dhamma dana itu adalah berdana kebenaran. Misalnya ada teman kalian yang salah, kalian membetulkan, itu juga salah satu yang disebut dengan dhamma dana atau dana kebenaran. Ada contoh lagi, misalkan dhamma dana, salah satu contoh.
kalian memberikan dhamma desana atau ceramah di depan orang-orang di wihara, itu juga salah satu pemberian yang tertinggi atau dana yang tertinggi. Itulah yang disebut dengan dhamma dana. Kalau yang ati dana dan mahati dana kita sudah pernah membahasnya di pelajaran dasa paramita yang pertama, yaitu ati dana. Saya ulangi lagi pertemuan yang pertama dulu. Ati dana adalah mengorbankan untuk mencapai cita-cita luhur demi kepentingan umat manusia. Salah satu contoh ati dana adalah apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Lalu ada yang kedua namanya mahati dana. Mahati dana itu adalah amal kebajikan yang berupa pengorbanan jiwa dan raga untuk mencapai cita-cita luhur. Contohnya adalah donor darah. Oke, sudah tahu kan yang namanya dana. Jadi dasa paramita itu nggak cuma 1, 2, atau 3. Jadi banyak ya, banyak. Dasa paramita yang versi Mahayana, dasa paramita yang versi Theravada, jadi banyak sekali versinya. Saya lanjutkan lagi, kalau yang pertama tadi adalah dana, yang kedua adalah sila. Sila adalah kemoralan, yaitu hidup dengan melaksanakan hidup bersusila, melakukan perbuatan, ucapan, dan mata pencaharian yang benar. Ini adalah sila. Jadi nanti secara singkatnya sila itu adalah kemoralan atau aturan. Itu yang dimaksud dengan sila. Terus dasa paramita yang ketiga, nekama. Nekama ini adalah menghindari diri dari nafsu indera. Jadi gampangnya nanti kalau ditanya apa itu nekama, yaitu menghindari diri dari nafsu indera. Inilah yang disebut dengan nekama. Nah, sebagai umat Buddha, sedapat mungkin kita harus bisa mengendalikan indera kita, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan tubuh, dan mengendalikan yang lainnya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai siswa dari Sang Buddha. Saya lanjutkan lagi. Kalau kalian lihat di buku paket kalian ada perbedaan. Di sini saya tulisnya panya. Kalau di buku tulis kalian ditulisnya pana, N-nya double, tapi nggak ada cacingnya. Padahal harus ada cacing atasnya. Nah, yang betul adalah ini, panya. Panya itu adalah kebijaksanaan. Panya adalah kebijaksanaan. Mengetahui sebab dan akibat, mengerti keadaan dan sesuatu berdasarkan dengan kebenaran. Melihat proses kehidupan ini dengan bijak, misalnya melihat keadaan diri kita atau orang lain yang menderita tanpa menyalahkan siapapun. Ini adalah contoh yang dimaksud dengan bijaksana. Salah satu contoh lagi bijaksana, kalau ada teman kalian marah-marah, kalian bisa bersabar dan kalian tidak terpancing dengan kemarahan mereka. Itu juga salah satu contoh. Tapi panya, kalian harus tahu, panya itu adalah orang yang tahu sebab dan akibatnya. Itu adalah panya. Panya artinya kebijaksanaan. Lalu yang kelima adalah wirya. Wirya ini adalah semangat atau berusaha dengan sekuat tenaga, tidak takut akan rintangan. Rintangan adalah sebagai cambuk untuk maju. Semangat adalah modal untuk menjalani hidup ini, bekerja keras. Nah, kita nanti sudah ada dana, sila, nekama, panya, wirya. Nanti ini masih ada banyak lagi dasa paramitanya. Sekarang yang dasa paramita yang ke-6.
kanti atau santi. Kanti atau santi itu sama saja. Kanti adalah kesabaran. Kalau yang kemarin adalah santi. Santi itu juga kesabaran. Kanti juga kesabaran. Nah, dasar paramita yang keenam ini adalah kanti, yang artinya adalah kesabaran. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Mampu mengendalikan pikiran sehingga kita bebas dari kotoran batin. Ini yang dimaksud dengan kanti atau kesabaran. Yang nomor 7 adalah saca. Saca bahasa Indonesianya adalah kebenaran. Benar dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Nanti kalau saya tanya, apa itu saja? Kalian jawabnya adalah kebenaran. Benar dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Itu yang dimaksud dengan saca. Lalu yang ke-8, aditana. Aditana ini adalah tekad. Aditana ini adalah tekad, ya kan? Aditana adalah tekad yang mantap, memutuskan sesuatu dengan tepat dan berbuat sesuatu selesai pada waktunya dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Inilah yang dimaksud dengan aditana. Tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda-nunda PR, itu adalah salah satu contoh aditana. Kalau kalian punya aditana, kalian punya tekad yang mantap, maka kalian ada tugas, langsung kalian kerjakan. Itulah yang dimaksud dengan aditana. Aditana adalah tekad yang mantap. Lalu ini yang 9 dan 10. Meta. 9 adalah meta. Meta pasti tentunya kalian tahu semua, meta adalah cinta kasih. Yaitu cinta kasih tanpa keinginan memiliki. Cinta kasih yang ditunjukkan kepada semua makhluk tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Atau meta juga bisa diartikan dengan cinta kasih yang universal. Ini iya, bukan u ya. Jadi cinta kasih yang universal. Jadi nanti kalau saya tanya meta, apakah meta itu? Meta adalah cinta kasih yang universal. Lalu dasar paramita yang ke-10. Yang ke-10 ini adalah UPK. UPK bisa dibilang adalah batin yang seimbang, atau di sini dikatakan UPK adalah batin yang tak tergoyahkan, batin yang terarah pada kebenaran dhamma. Titik keseimbangan, tidak terpengaruh pada hal positif maupun yang negatif. Ini adalah UPK. UPK, nanti kalau saya tanya lagi apa itu UPK, kalian menjawabnya batin yang tak tergoyahkan atau batin yang seimbang. Itu adalah UPK. Itu adalah UPK. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Silakan kalian buka juga di buku paket kalian di halaman 68 tetap. Nah, ini adalah kerangkumannya ya. Rangkuman ini nanti kalian tulis ya, mulai dari yang kalian tulis, nanti tugas kalian. Hari ini kalian tidak ada PR, tapi nanti kita pelajarnya tidak lama, paling nanti kita 45 menitan. Tugas kalian untuk merangkum adalah dari sini nanti ya, merangkumnya. Kalian lihat di halaman 67 pokoknya nanti ya. Dari pengayaan nanti dari sini sampai 10, nanti rangkuman itu juga kalian singkat. Tapi nanti kalian dengarkan ini dulu. Akan saya lanjutkan lagi. Oke, ini adalah rangkumannya ya. Saya akan rangkum dari 10 paramita yang kita bahas minggu yang lalu.
dengan minggu-minggu yang lalu. Pokoknya ini adalah semua tentang dasa paramita. Jadi tadi juga adalah semua tentang dasa paramita. Yang kita bahas hari ini semua tentang dasa paramita. Dasa paramita versi Mahayana, dasa paramita versi Theravada, akan banyak sekali yang akan kita bahas. Nah, ini rangkumannya. Dasa paramita merupakan 10 faktor yang perlu dikembangkan untuk mencapai kesucian. Semua Buddha, sebelum mereka mencapai kebudaan, harus melaksanakan paramita ini dengan sempurna. Inilah yang dimaksud dengan 10 paramita atau dasa paramita. Dasa paramita ini adalah pegangan seorang bodhisattva sebelum dia merealisasikan dirinya untuk menjadi seorang Buddha. Ada perbedaan atau terdapat pendapat tentang paramita dengan membagi menjadi sat paramita dan dikembangkan menjadi dasa paramita yang terdiri dari yang kita bahas 10 paramita beberapa minggu yang lalu. Nah, ini adalah dasa paramita versi Mahayana, yaitu pengembangan dari sat paramita atau pengembangan dari 6 paramita. Yang kita bahas kemarin, beberapa minggu yang lalu, sudah diringkas di sini. Inilah ringkasannya. Dana paramita, kesempurnaan berdana. Sila paramita, kesempurnaan dalam melatih diri. Santi paramita, kesempurnaan melatih kesabaran. Wirya paramita, kesempurnaan melatih keuletan. Dhyana paramita, kesempurnaan melatih ketenangan batin. Sampai ke jana paramita. Nah, ini nanti silakan kalian bacakan. Saya mau kalian membacakan yang ini, yang 10 ini dibacakan oleh 2 orang, tapi tetap 1 sampai 10. Saya mau Selakeni dulu. Selakeni bacakan yang ada di layar ini atau di buku paket Selakeni halaman 68, nomor 1 sampai 10. Silakan Selakeni bacakan. Nyalakan mikrofonnya. Dana paramita, kesempurnaan berdana. Sila paramita, kesempurnaan dalam melatih diri. Santi paramita, kesempurnaan melatih kesabaran dan rendah diri. Wirya paramita, kesempurnaan melatih keuletan atau pengabdian. Dhyana paramita, kesempurnaan melatih ketenangan pikiran. Raja paramita, kesempurnaan di dalam melatih kebijaksanaan. Upaya paramita, kesempurnaan dalam kemahiran pada pemilihan atau penyesuaian dalam arti pengganti atau pertolongan. Pranidhana paramita, kesempurnaan melatih keteguhan atau cita-cita. Bala paramita, kesempurnaan melatih kekuatan atau tenaga. Jana paramita, kesempurnaan dalam pengetahuan. Oke, sekarang saya mau ke Jaden. Jaden bacakan ini juga nomor 1 sampai 10. Silakan Jaden. Dana paramita, kesempurnaan berdana. Sila paramita, kesempurnaan di dalam melatih diri menjalankan peraturan. Santi paramita, kesempurnaan melatih kesabaran dan rendah diri. Wirya paramita, kesempurnaan melatih keuletan atau pengabdian. Dhyana paramita, kesempurnaan melatih ketenangan pikiran.
Prasnya paramita, kesempurnaan dalam melatih kebijaksanaan. Upaya paramita, kesempurnaan dalam kemahiran pada pemilihan atau penyesuaian dalam arti pengganti atau pertolongan. Pranidana paramita, kesempurnaan melatih keteguhan atau cita-cita. Bala paramita, kesempurnaan melatih kekuatan tenaga. Jana paramita, kesempurnaan dalam pengetahuan. Oke, terima kasih Kak Kenny dan Jaden sudah membacakan. Sekarang ini adalah yang versi Mahayana ya. Jadi 10 paramita ini yang versi Mahayana yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Dari mulai pelajaran pertama, pelajaran yang dasa paramita pertama sampai sekarang. Ini adalah yang versi Mahayana. Ada satu versi lagi. Nah, ini adalah versi dari Theravada, pembagian lain dari dasa paramita, pembagian lain dari dasa paramita menurut versi dari tradisi Theravada. Silakan dibacakan oleh Sixel terlebih dahulu 1 sampai 10. Silakan Sixel. Dana, beramal, bermurah hati atau berderma. Sila, berupa kemoralan, hidup dengan melaksanakan sila. Nekama, menghindari diri dari nafsu indera. Pana, kebijaksanaan, mengetahui sebab dan akibat, mengerti keadaan dan sesuatu berdasarkan kebenaran. Wirya, berusaha dengan sekuat tenaga, tidak takut akan rintangan. Santi adalah kesabaran. Saca adalah kebenaran. Benar dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Aditana adalah tekad yang mantap, memutuskan sesuatu dengan tepat dan berbuat sesuatu selesai pada waktunya. Meta adalah cinta kasih tanpa keinginan memiliki, cinta kasih yang universal. UPK adalah batin yang tak tergoyahkan, batin yang terarah pada kebenaran dhamma. Titik keseimbangan, tidak terpengaruh pada hal yang positif maupun yang negatif. Oke, terima kasih Sixel. Sekarang saya mau ke Alvis. Silakan Alvis, bacakan Alvis. Dana, beramal, bermurah hati, atau berderma. Sila, berupa kemoralan, hidup dengan melaksanakan sila. Nekama, menghindari diri dari nafsu indera. Panya, kebijaksanaan, mengetahui sebab dan akibat, mengerti keadaan dan sesuatu berdasarkan kebenaran. Wirya, berusaha rombongan. Berusaha, betul. Berusaha dengan sekuat tenaga, tidak takut akan rintangan. Santi adalah kesabaran. Saca adalah kebenaran, benar dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Atidana adalah tekad yang mantap, memutuskan sesuatu dengan tepat, dan berbuat sesuatu selesai pada waktunya. Meta adalah cinta kasih tanpa keinginan memiliki, cinta kasih yang universal. UPK adalah batin yang tak tergoyahkan, batin yang terarah pada kebenaran dhamma, titik keseimbangan, tidak terpengaruh pada hal yang positif maupun yang negatif. Oke, sudah. Jadi ini adalah pembagian
dari 10 paramita atau 10 kesempurnaan Romo, permisi. ya, silakan. Nah, ini adalah pembagian 10 kesempurnaan menurut versi Theravada. Yang pertama adalah dana, yaitu beramal, bermurah hati, atau berderma. Yang kedua adalah sila, kemoralan, hidup dengan melaksanakan sila. Yang ketiga adalah nekama, yaitu menghindari diri dari nafsu indera. Yang keempat adalah panya, yaitu kebijaksanaan, mengetahui sebab dan akibat, mengerti keadaan dan sesuatu berdasarkan dengan kebenaran. Ini adalah panya. Yang kelima, wirya, berusaha dengan sekuat tenaga, tidak takut akan rintangan, atau bisa juga disebut dengan semangat. 6. Kanti, itu adalah kesabaran. Yang ketujuh, saca atau kebenaran. Benar dalam perbuatan, perkataan, dan juga pikiran. Kedelapan, aditana, tekad yang mantap, memutuskan sesuatu dengan tepat dan berbuat sesuatu selesai pada waktunya. 9 adalah neta, cinta kasih yang universal. 10 adalah upeka, batin yang tak tergoyahkan. Ini adalah 10 paramita yang versi Theravada. Ini adalah 10 paramita yang versi Theravada. Oke, pelajaran kita tentang dasa paramita sudah berakhir, sudah selesai pelajaran tentang dasa paramita. Apakah kalian ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini atau pelajaran tentang bab 2, yaitu bab tentang dasa paramita? Karena kita minggu depan nanti akan saya umumkan di grup, kalian mau ulangan hariannya langsung atau ulangan harian dengan tugas? Silakan dijawab. Kalian mau ulangan harian, misalkan ada nih, saya mau kasih tanya. Ulangan harian kalian minggu depan mau langsung seperti ini atau tugas? Kalau tugas berarti minggu depan kalian tidak usah menggunakan Zoom. Jadi cuma tugas saja, mengerjakan tugas, tapi pasti banyak tugasnya. Kalau kalian ulangan hariannya langsung, tetap menggunakan Zoom, kalian ulangan hariannya nggak banyak, paling 10 atau 15 soal. Tapi kalau ulangan hariannya kalian tugas, pasti nanti tugasnya banyak. Mau yang mana? Tugas atau langsung? Jadi mau tugas atau langsung? Jadi dari 4 orang akan saya pilih. Mimi mau tugas apa langsung? Nyalakan mikrofonnya. Belum tahu, Romo. Tahu kita mau tugas apa langsung? Tugas, Romo. Tugas. Afif mau tugas apa langsung? Tugas, Romo. Lagi ini? Tugas saja, Romo. Sisal? Tugas. Tugas, oke, mau tugas ya. Berarti betul sekarang adalah tugas ya. Tapi tugasnya saya kasihnya bukan sekarang. Tugasnya bukan sekarang, tapi tugasnya akan saya beritahu untuk minggu depan. Untuk minggu depan. Jadi nanti tugasnya kalian harus ikut sekolah minggu ya, hari minggu ya. Tugasnya nanti di sekolah minggu akan saya kasih tahu. Jadi hari Senin kalian mengerjakannya. Nah, kalian hari Minggu tetap harus ikut sekolah minggu. Nanti kalau kalian semua sudah ada di awal sekolah minggu, berarti nanti tugasnya akan saya kasih tahu kepada kalian di awal. Tapi kalau kalian masih ada yang belum masuk, nanti di akhir selesai, di waktu kita selesai
Zoom, nanti akan saya kasih tahu tugas kalian. Maka dari itu, tugasnya mau susah atau gampang? Tugasnya tetap tentang jasa paramita ya. Tugasnya tetap nanti tentang jasa paramita. Mau Nah, yang mudah, Romo. tugasnya nggak akan susah lah, pasti gampang-gampang tugasnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya pelajarannya ya. Pelajaran kita sudah selesai di bab 2, yaitu tentang jasa paramita. Minggu depan, berarti kalau sekarang kalian sudah selesai, minggu depan kalian Zoom-nya itu libur karena kalian mengerjakan tugas. Dan 2 minggu yang akan datang kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang pelajaran kisah rumah terbakar. Yaitu nanti kita akan belajar tentang perumpamaan-perumpamaan. Ada pertanyaan nggak tentang jasa paramita? Ada yang mau bertanya tentang jasa paramita? Sudah tahu jasa paramita semua? Sudah tahu jasa paramita? Ada yang sudah hafal belum jasa paramita? Versi Mahayana atau versi Theravada? Alfi sudah hafal jasa paramita? Belum? Jaden sudah hafal jasa paramita? Belum Jaden? Mimi sudah hafal jasa paramita? Belum? Belum? Faisal sudah hafal jasa paramita? Nah, sekarang saya akan bertanya kepada kalian satu persatu. Pertanyaannya cuma sekali, jadi pertanyaannya cuma 1 kali saja. Saya mau bertanya pertama kali kepada Faisal. Silakan Faisal nyalakan mikrofonnya. Nggak usah lihat buku ya, karena ini pertanyaannya nggak susah-susah. Pertanyaannya gampang-gampang. Pertanyaannya kepada kalian berempat nanti bisa sama atau juga bisa berbeda. Pertanyaan kepada Faisal. Faisal tahu apa itu jana paramita? Memberi. Apa, Faisal? Memberi barang kepada orang lain. Memberi kepada orang lain. Itu benar. Oke. Memberi, jana paramita, beramal atau bermurah hati ya, jana paramita. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Faisal, jasa paramita itu ada yang versi Mahayana, ada yang versi Theravada. Tapi dua-duanya sering digunakan. Yang paling sering digunakan sebenarnya adalah jasa paramita yang versi Theravada. Yang terakhir kali yang kita bahas tadi, yang dibacakan oleh Faisal tadi. Nah, sekarang saya mau bertanya, yang Faisal tahu saja, dana paramita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 2 bagian atau 4 bagian kalau menurut versi Theravada. Coba kasih tahu kepada saya apa saja jenis dana. Halo, Faisal? Hah? Apa tadi? Dana itu kan ada beberapa macam. Dana itu bisa dibagi menjadi 2 atau 4 bagian. Dana bisa dibagi menjadi 2 atau 4 bagian. Coba sebutkan, Faisal. Atidana dan Mahatidana. Oke, Atidana dan Mahatidana, betul. Nah, kalau di dalam versi Theravada ada tambahannya, apalagi tambahannya, Faisal tahu nggak? Yang pertama kali tadi saya bahas. Amisedana dan Damadana. Oke, 2 lagi pertanyaan untuk Faisal. Santi paramita. Apa itu santi paramita? Faisal bisa mendengar saya kan? Apa itu santi?
Santi, itu ada yang bisa jawab? Santi? Yang bisa jawab silakan dinyalakan mikrofonnya. Apa itu Santi? Sabaran Romo. Oke, sudah dijawab oleh Meme. Sekarang yang kedua adalah saya yang terakhir kepada Fisel, saya mau tanya. Panya itu apa Fisel? Fisel, apa itu panya? Oke, yang lain bisa menjawab apa itu panya? Halo, panya gampang sekali loh. Kebijaksanaan. Katanya sudah membaca. Oke, terakhir lagi, Fisel masih belum tahu. Wirya. Apa itu wirya Pranita? Fisel? Apa Fisel? Hah? Berusaha. Berusaha, oke betul juga berusaha ya, berusaha sekuat tenaga ya, atau semangat ya. Oke, terima kasih Fisel. Sekarang mau ke Sperageni. Apa contoh dari Mahadidana? Contoh dari Mahadidana. Aduh, masa pada nggak tahu nih, sudah selesai pelajaran bab 2-nya. Ada yang bisa menjawab contoh Mahadidana? Gampang nih. Masa harus ngulangin lagi? Mendonorkan darah, Romo. Mendonorkan darah ya. Mendonorkan darah itu Mahadidana. Selain mendonorkan darah, apa lagi? Sperageni sudah dikasih clue sama Alvis. Apa lagi? Gampang nih, ayo. Yang lain bisa menjawab. Mendonorkan organ tubuh, Romo. Mendonorkan organ tubuh. Mendonorkan organ tubuh. Oke, betul, sudah dijawab oleh Alvis. Sperageni saya masih mau bertanya lagi, Sperageni masih belum tahu. Contoh Atidana. Apa contoh Atidana? Apa Romo? Contoh Atidana. Ya tahu? Nggak ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Contoh Atidana adalah apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Itu adalah Atidana. Oke, masih lagi pertanyaan. Kalian jangan lupa nanti membaca ya. Kepada Meme lagi. Sila paramita. Apa itu sila paramita? Sila paramita. Sempurnaan Romo. Sila paramita. Apa sila paramita? Kesempurnaan Romo. Ya, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu loh. Sila paramita, masa kesempurnaan? Halo, baca buku ya kalian ya. Sila kemoralan. Sila kemoralan. Oke, lagi pertanyaannya. Aduh, kayak gini sih nggak tahu semua. Coba Meme sebutkan 3 dari jasa paramita. Dasa paramita.
Dasa paramita. 3 dari dasa paramita. Dasa paramita ada berapa? 10 Romo. Oke, 10. Sila sama Santi. 3. Ayo, jangan cuma 2. Oke, Meme belum mudeng. Jangan lupa Meme baca buku ya. Pokoknya hari ini tugasnya nanti kalian meringkas ya. Sekarang mau ke Alfit. Sudah, Meme? Terima kasih. Ini baca buku. Nyalakan mikrofonnya, Fit. Sebutkan 3 dari 10 dasa paramita. Yang Terewada atau yang mana, Romo? Semua boleh, pokoknya dasa paramita. Mau Theravada, mau Mahayana, yang penting kalau Alfit tahu. Santi, Wirya. Dana. Bahasa Pali pun boleh, bahasa Indonesia pun boleh. Apa lagi ya? Ada yang tahu 3 dari 10 dasa paramita? Jaden tahu nggak? Jaden tahu? Yang mana, Romo? Yang Mahayana atau yang Theravada? Mahayana. Sila, Dana, Wirya, Santi, Bala. Oke. Terima kasih Jaden. Oke. Sekarang Jaden ya, saya mau tanya sama Jaden. Silakan nyalakan mikrofonnya Jaden. Ini adalah yang Theravada, yang versi Theravada. Meta itu apa? Cinta kasih, Romo. Oke, so UPK itu apa UPK? Hah? Kebijaksanaan. Pahnya kebijaksanaan. UPK tenang seimbang atau batin yang tak tergoyahkan. Oke, terima kasih kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan, tapi banyak yang tidak kalian ketahui. Oke, pelajaran kita hari ini cukup selesai, cukup sampai di sini. Silakan kalian, tugas untuk kalian adalah meringkas dari halaman, bukan meringkas, menulis ulang dari pengayaan halaman 67, 68, dan 69. Itu silakan kalian tulis semua. Silakan kalian tulis semua. Oke, sudah ditulis semua? Dari Dana itu, Romo? Iya, halaman 68, tulis dari pengayaan. Ada tulisan pengayakan? Sudah, disitulah kalian tulis. Dari situ sampai terakhir yang rangkuman. Itu kalian. Apa Jaden? Ditulis semua, Romo. Ditulis semua.
Oke, sekarang tugas untuk ulangan harian kalian. Minggu depan kalian libur, karena daripada nanti hari Minggu saya kasih tahu, kalian kerjakan tugas ulangan harian kalian. Saya kasih tahu ulangan harian kalian, hari Minggu nanti sudah harus selesai. Ya, hari Minggu sudah harus selesai. Hari Senin kita masuk hanya 15 menit untuk membahas ulangan harian yang kalian kerjakan. Kalian kerjakan 5 soal yang ada di halaman 70. Itu adalah ulangan harian kalian. Yang evaluasi, Romo. Evaluasi kalian tulis itu. Ingat, jawabnya tidak boleh sedikit. Tulis sekarang, Romo. Kerjakannya selama 1 minggu. Salah satu contoh, saya kasih satu contoh. Berikan contoh berdana dan berikan alasan mengapa dilakukan. Kalian kasih 2 contoh dan alasannya mengapa. Lalu yang kedua, mengapa penyempurnaan paramita itu penting untuk dilakukan? Silakan kalian cari. Pokoknya 5 soal ini itu adalah ulangan harian kalian. Minggu depan akan kita bahas langsung. Masuknya jam 1 ya. Kalau telat, ulangan harian kalian nanti tidak akan dapat nilai. Oke? Kerjain sekarang, Romo. Hah? Kerjain sekarang. Mulai sekarang sampai hari Minggu kalian kerjakan sama tugas kalian yang meringkas itu kalian tulis. Meringkasnya atau menulisnya yang percayaan kalian tulis di buku catatan. Yang evaluasi ini, yang ulangan harian kalian kerjakan di buku tugas. Sudah tahu? Sudah tahu? Untuk meme jangan telat lagi minggu depan. Kalau meme telat, misalkan meme telat 10 menit dan kita sudah membahas di nomor 3, maka meme nomor 1 dan 2 dianggap tidak mengerjakan. Jadi kalau kita akan mulai jam 1 kalian pasti harus standby-nya seperti ini tadi, jam 12:55. Jam 1 pas akan tetap kita mulai seperti tadi. Kita tidak boleh telat, belajar tepat waktu, karena waktu itu sangat penting. Waktu itu adalah menunjukkan usia kita. Jadi waktu itu sangat penting, jangan suka telat. Di kelas ini yang paling suka telat adalah Stella Kenny. Ingat, Stella Kenny jangan suka telat lagi. Saya mau tanya kepada Stella Kenny, kenapa suka telat? Jaga adik, Romo. Sekolah minggu juga seperti itu. Stella Kenny juga sangat bukan telat lagi, sudah telat setiap minggunya, bukan hanya beberapa minggu, tapi setelah ini sudah setiap minggunya selalu telat. Ingat ya, harus tepat waktu ya. Jadi anak harus tepat waktu ya. Tolong dihargai waktu. Waktu itu kalau kalian mau lulus SD 6 tahun, pasti tepat waktu 6 tahun kan. Kalian nggak mau kan lulus SD 7 tahun. Ada yang mau lulus SD 7 tahun atau 8 tahun? Ada nggak? Enggak kan? Semua pasti pengen lulus SD 6 tahun kan? Seperti inilah namanya kita masuk kelas, atau seperti inilah kita menghargai waktu. Kalau jam 1 tetap harus jam 1 kita akan mulai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Romo, Ya. itu kan ada yang evaluasi nomor 5 tuh, Romo. Itu gimana cara banyaknya, Romo? Atau di misalnya dana Romo kan, dana paramita, terus dikasih alasannya gitu, Romo. Sebutkan perbuatan-perbuatan yang sering kamu lakukan dan termasuk dari data paramita. Jadi perbuatan apapun yang sering kamu lakukan
Yang terpenting itu termasuk dari 10 paramita itu. Saya kasih contoh. Function itu adalah salah satu contoh dari dasa paramita. Itu kan contoh perbuatan. Nah, kalian beri contohnya, jangan cuma satu ya. Minimal kalian beri contohnya adalah 8. Karena ini cuma menyebutkan contoh-contoh perbuatan. Function, teruslah banyak sekali contoh-contohnya. Terus nomor 4, berikan contoh yang merupakan perbuatan dhyana paramita. Silakan kalian cari tahu. Silakan kalian cari tahu. Nanti minggu depan kita masuk 15 menit jam 1.4. Nanti akan kita mulai. Oke? Sudah tahu? Romo, contohnya dibuat berapa, Romo? Hah? Contohnya dibuat berapa? Yang berapa? Yang nomor berapa? Satu, 2, 4, 5, Romo. Nomor 5 minimal 8 ya. Pokoknya kalian kalau kasih contoh cuma 1, kalian nanti nilainya tidak akan banyak. Jadi nomor 1 minimal contohnya 2, nomor 2 minimal juga 2, nomor 3 minimal 2, nomor 4 itu contohnya 1 boleh. Kalau nomor 3? Hah? Kalau nomor 3, 2 juga, Romo? 2 boleh, nomor 3. Nomor 5 minimal 8. Dan kalian harus jawab, jangan cuma singkat-singkat. Kalau kalian tulis alasannya cuma singkat, nanti nilainya akan juga tidak maksimal. Oke, sudah tahu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Silakan semua tangannya beranjali. Silakan tangannya semua beranjali. Kita akan bacakan nama Karapata. Silakan, siapa tadi yang membaca nama Karapata? Oh tunggu, saya mau silakan ini aja yang baca nama Karapata. Silakan ini hafal nama Karapata? Apa, Romo? Oke, silakan kita bacakan nama Karapata yang dipimpin oleh Selatin. Silakan. Araham sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi Namo Buddhaya. swakato bagawata dhammo dhammang namasami Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavatu Sawaka Sangho Sangham Namami Namo Sanghaya Abesata Bawantu Sukitata. Semoga semua Semua makhluk itu berbahagia. Sadu. Jangan lupa ya, kalian harus banyak membaca. Seperti yang saya katakan, karena kalian baru belajar agama Buddha di kelas ini. Jadi kalian kelas 1 sampai kelas 5 kalian nggak tahu agama Buddha sama sekali kan. Makanya saya maklumi kalian belum mengerti banyak tentang agama Buddha. Kalian jangan malu kalau kalian kalah sama kelas 3 SD. Jangan malu kalau kalian kalah sama kelas 1 SD, karena mereka sudah mengerti tentang pendidikan agama Buddha. Karena mereka kan sudah kelas 3 sudah belajar agama. Jadi kalau kalian kelas 6, ada juga yang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP baru mengerti agama Buddha karena baru belajar agama Buddha. Dan tidak tahu agama Buddha itu wajar karena baru beberapa bulan. Kita belajar agama Buddha baru berapa bulan? 3 bulan kan? Baru 3
bulan atau 2 bulan. Jadi akan saya maklumi kalian tidak tahu banyak tentang pendidikan agama Buddha, maka dari itu aku mengatakan kepada kalian jangan lupa membaca bukunya. Karena kalian belum tahu sama sekali tentang agama Buddha, makanya jangan sia-siakan buku paket ini. Jadi jangan kalian sia-siakan. Silakan kalian baca dulu. Jangan cuma main game terus ya. Jangan cuma main game terus. Jadi waktunya membaca, kalian punya waktu untuk membaca. Main game juga punya waktu untuk main game. Saya tidak melarang kalian untuk main game. Saya memperbolehkan kalian untuk selalu main game. Tapi kalian juga harus tahu untuk membaca buku. Oke? Yang terpenting bukunya harus selalu kalian baca. Jangan cuma 1 kali, misalnya pelajaran 1 ini sudah kalian baca. Ulangi baca lagi, pelajaran 2 sudah kalian baca 1 kali. Ulangi lagi 2 kali atau sampai 3 kali kalian baca. Jadi supaya kalian tahu tentang pelajaran apa yang kita pelajari di pelajaran kelas 6. Kalau kalian mau tahu pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 1 SMP, bahkan kelas 2 SMP, kalian juga bisa melihatnya di YouTube. Kalian bisa belajar sedikit demi sedikit dari pelajaran yang lainnya. Kalau kalian kelas 6, nanti di akhir kelas kalian pada ulangan ujian kenaikan, bukan ujian kenaikan, tapi ujian kelulusan, dan kalian nanti ada ulangan prakteknya, ada ujian prakteknya. Jadi jangan lupa kalian baca buku. Itu saja pertemuan kita hari ini. Pesan saya cuma 1, jangan lupa membaca buku. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Masuk 15. Budaya Romo. Dan masuknya ini ya. Gimana Jaden? Ya, Romo, ulangannya. Ulangannya, Jaden punya buku tugas nggak? Nggak ada, Romo, cuma 1. Oke, di buku catatan ya. Punya buku tugas, silakan digabung di 1 ya. Tugasnya boleh di buku catatan kalau nggak ada buku tugas. Oke, mengerti? Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Masuknya jangan telat 12.55. Jam 1 kita mulai. Terima kasih. Bye-bye. Namo Buddhaya.